That's the way every day goes. Every time we've no control. Mari kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di acara sosialisasi ini yang berjudul Smart Girl with Hot Pain, Edukasi Gizi dan Relaksasi untuk Mengurangi Nyeri Haid. Namun sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izinkan kami menyampaikan rasa hormat kepada Ibu Arsy Prodi Antasari MPD dan Ibu Kurnia selaku dosen pembimbing yang telah mendampingi dan juga membimbing kami dari awal persiapan hingga terlaksanakannya kegiatan hari ini. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta pihak sekolah yang telah menerima kami dengan sangat baik, dan makasih juga untuk teman-teman SMA Negeri 1 Kediri yang telah hadir dan siap belajar dengan kami. Lalu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kami ini mahasiswa dan mahasiswi dari IIK Bakti Wiyata. Saya Rasya Bunga Maharani. Saya Amanda Jikulita. Saya Didia Pramita Asbet. Saya Rifati Brahida Trivana Ekspertis. Saya Muhammad Rukbar. Saya Esa Ibrianto Wicaksono. Jadi kita di sini akan bahas topik yang penting banget, terutama bagi para siswi, yaitu cara menangani nyeri haid yang aman, sehat, dan tanpa takut. Tapi tenang aja, caranya nggak bakal kaku. Nanti bakal ada games dan juga hadiah menarik untuk kalian. Jadi ikuti acaranya sampai selesai ya. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi kita semua. Sebelum mulai materinya, kakak punya soal buat kalian. Tapi tenang aja, sesuai pengetahuan kalian aja isinya. Kita kasih waktu 5 menit ya. Tapi nanti kalau udah selesai, bisa angkat tangan. Termasuk nilai kok. Kita masuk ke materi pertama ya. Materi pertama adalah pengertian haid. Di sini kalian sudah haid semua kan? Sudah. Haid itu kondisi berupa keluarnya darah dari vagina yang terjadi setiap bulan. Jadi itu biasanya tuh 28 hari sekali atau bisa bervariasi, ada yang 21 sampai 35 hari sekali dan durasinya 3 sampai 7 hari. Menstruasi adalah proses normal dari organ reproduksi wanita yang biasanya dimulai pada usia 12 tahun dan berlangsung hingga memasuki masa menopause. Masa menopause ini sekitar 45 sampai 55 tahun ya. Pada dasarnya menstruasi dapat terjadi karena organ reproduksi wanita sedang mempersiapkan kehamilan untuk setiap bulannya. Kondisi ini ditandai dengan pelepasan sel telur dari indung telur ke tuba falopi serta penebalan dinding rahim atau endometrium. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka lapisan endometrium tersebut akan menurun sehingga menyebabkan keluarnya darah melalui vagina. Jadi intinya haid itu siklus yang mempersiapkan kehamilan. Namun apabila tidak dibuahi, jadi tubuh itu mengeluarkan, jika sel telur tidak dibuahi, jadi tubuh itu membuang lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan yang keluar sebagai darah itu tadi. Selanjutnya, dan yang kedua ada nyeri haid. Nyeri haid itu ada dua, nyeri haid primer dan juga nyeri haid sekunder. Nyeri haid ini memiliki nama lain yaitu dysmenorrhea. Jadi dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Kalau dysmenorrhea primer ini singkatnya tuh kram yang kita rasakan sebelum atau pada saat haid, dan itu rasa sakitnya akan menghilang ketika periode menstruasi berakhir. Selanjutnya, kalau yang nyeri haid sekunder ini, dysmenorrhea sekunder ini berbeda dengan yang primer. Jadi kalau ini tuh rasa sakitnya tuh disebabkan karena kondisi medis tertentu, yaitu gangguan organ reproduksi wanita, dan ini tuh rasa sakitnya tuh lebih lama dibandingkan dengan yang dysmenorrhea primer. Ini biasanya disebabkan oleh gangguan medis seperti endometriosis, radang pabul, atau fibroid.
kejadian ini disebabkan oleh zat prostaglandin. Ketika berlebihan zat prostaglandin, nyeri haid dapat menjadi semakin kuat saat berkontraksi, dan juga pembuluh darah akan tertekan atau bisa saja suplai oksigen semakin berkurang. Terus kalau kalian nyeri haid, biasanya ada yang stres nggak waktu haid itu? Nah, itu bisa juga karena zat prostaglandinnya berlebihan. Kalian juga harus sering-sering banyak olahraga, terus aktivitasnya tidak boleh terlalu berlebihan, karena itu juga dapat mempengaruhi waktu kalian lagi nyeri haid. Next. Peran gizi dalam mengurangi nyeri haid. Gizi juga dapat berperan penting dalam mengurangi nyeri haid. Ada pertama yaitu omega 3. Omega 3 sendiri sangat berperan penting karena dapat menurunkan kadar zat prostaglandin. Yang kedua ada kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium sendiri itu dapat merilekskan otot rahim. Jadi itu bisa mengurangi kram di perut dan juga membuat tubuh terasa lebih nyaman. Yang ketiga ada zat besi. Zat besi sendiri itu memproduksi sel darah merah yang baru. Jadi kalau kalian lihat itu kan pasti banyak darah merah yang berkurang kan. Nah, fungsinya zat besi itu memproduksi sel darah merah yang baru. Jadi kalau gizi kalian seimbang itu bisa mempersiapkan kalau kalian bisa mempersiapkan tubuh kalian ketika haid. Lalu di sini ada beberapa strategi penanganan nyeri haid tanpa obat. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan yoga. Nah, yoga ini dapat membantu tubuh kalian menjadi lebih rileks, lentur dan seimbang. Gerakan yoga ini juga bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, terus mengurangi stres yang sering terjadi karena penyebabnya yaitu meningkatnya rasa jenuh. Yang kedua, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dapat membantu kalian untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan dan menstabilkan hormon. Jika kalian kurang tidur, biasanya kan kalian lebih sensitif atau lebih merasakan merasakan rasa sakit. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat. Makanan bergizi sangat penting untuk memperbaiki sel dan menjaga daya tahan tubuh. Kalian harus memilih makanan yang mengandung vitamin B, magnesium, zat besi, dan omega 3. Contohnya seperti tadi buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan. Terus yang keempat, kalian bisa kompres dengan air hangat. Nah, fungsinya itu bisa untuk meredakan nyeri di bagian perut dan punggung. Lalu yang keempat, kalian harus menghindari minuman yang berkafein dan makanan yang tinggi garam. Dan yang terakhir, kalian harus memperbanyak minum air putih. Nah, lalu di sini penanganan secara medis. Kalian bisa minum obat anti nyeri yang dianjurkan oleh dokter. Lalu, kapan sih kalian harus ke dokter? Nah, kalian harus ke dokter apabila kalian mengalami haid yang tidak kunjung datang selama 3 bulan. Lalu yang kedua, karena darah haid sangat banyak keluar, hingga kalian bisa ganti pembalut itu 2 jam sekali. Lalu yang ketiga, jika kalian mengalami nyeri haid yang sangat hebat, hingga kalian itu demam atau mual. Nah, di sini ada beberapa gerakan relaksasi yang akan dilakukan oleh Kak Tifadi dan Kak Wina. Silakan Kak. Di sini bukan sepatu ya. Nanti kalau ada yang mau coba boleh. Biar kalian tahu kayak gimana. Ya, silakan dari pertama, Mas Bapak. Untuk gerakan yang pertama yaitu jas, kita tidur terlentang terlebih dahulu. Setelah itu kita tepuk lutut, taruh tangan di atas mulut, terus ditarik.
dilakukan selama 20 detik. Untuk manfaatnya silakan. Ini itu bisa meredakan nyeri di bagian bawah dan juga perut, terus habis itu melancarkan sirkulasi darah ke area panggul, serta ini tuh bisa mengurangi kecepatan. Ya itu manfaatnya. Sudah mas. Selanjutnya yaitu butterfly pose. Yang pertama kita luruskan dulu kaki. Setelah itu kita turunkan kedua telapak kaki kita seperti ini. Kita akan sampai belakang. Setelah itu kita kepala-kepala kaki kita. Setelah itu kita tarik badan kita tarik ke depan seperti ini. Fungsinya ke depan ini tuh biar lebih mendalam peredakannya. Ada yang mau nyoba nggak? Ini manfaatnya kalau yang butterfly pose ini tuh untuk sama meredakan pinggul, terus habis itu untuk meningkatkan fleksibilitas pinggul dan juga untuk memperlancar sirkulasi darah ke area panggul, terus meringankan paha bagian dalam. Ini efektif untuk mengurangi rasa sakit pada haid. Udah ada yang pernah coba pose ini? Dua ini? Nanti kalau haid dicoba. 20 sampai 30 detik itu nanti dilakukan. Untuk yang pertama kali kita duduk bersiko seperti ini dulu. Lalu kita tundukkan badan ke depan. Seperti ini ya. Kita tarik dari bawah sampai terasa. Dan juga untuk manfaatnya. Manfaatnya ini mengurangi nyeri di bagian pinggul. Jadi kalau kalian lagi nyeri di pinggul itu bisa ngelakuin pose ini. Terus juga ini sangat direkomendasikan ketika kalian lagi nyeri haid. Lanjut ke pose selanjutnya. Dan juga untuk selanjutnya yaitu program pose. Kita lakukan posisi seperti pusat ya. Seperti itu dulu. Tarik badan, lalu kita angkat badan kita ke atas. Jadi ini pinggang ke bawah tetap di lantai. Kita tarik ke atas badan kita seperti ini ya. Ya, ini manfaatnya menarik otot perutnya supaya kalian itu waktu haid bisa lebih rileks dan ini baunya juga ketarik ya. Dan juga di area punggungnya ini bagian punggung. Kalau kalian mau maju lihat silahkan. Di lebih jelas ya, biar jelasnya di bagian punggung, perut dan bahu. Ini juga sangat direkomendasikan ketika kalian lagi nyeri haid. Lanjut ke pose selanjutnya. Ini nggak boleh ketawa ya di sini. Boleh ketawa. Ketawa maju. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan tempo stretch. Silakan kita coba. Nah, untuk stretch ini kita seperti main kuda-kudaan aja ya. Ya, siapa yang pernah kuda-kudaan? Kalau sama kakaknya atau sama adiknya atau sama Kakaknya, ayahnya, iya. kita seperti ini. Kita angkat kepala sampai atas, lalu sebelah pinggang kiri di sini kita rilekskan. Agak dicondongkan ke, nah kayak gini. Manfaatnya kak dia. Ya. Untuk keto stretch ini bermanfaat untuk meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tulang belakang kalian dan juga bisa melancarkan aliran darah ke organ-organ dalam di area panggul dan perut. Terus yang terakhir ada hero pose. Untuk hero pose itu sendiri kita hanya perlu duduk bersiko seperti ini. Kita rilekskan bahu-bahu kita rilekskan badan kita seperti meditasi ya. Jadi kita perlu rileks saja seperti itu. Nah, untuk manfaatnya ini bisa melatih sirkulasi darah dan dapat membantu meredakan rasa sakit selama menstruasi. Hero pose juga efektif untuk
meregangkan paha dan pergelangan kaki. Ada yang mau nyoba nggak? Yang keto? Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Rivaldi dan juga Bapak. Nah, selanjutnya di sini ada mitos atau fakta. Kita masuk ke games mitos atau fakta. Nanti kalau sampai kalian betul jawabannya dapat hadiah. Tapi jangan kenalan dulu. Salah ya. Coba dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta? Waktu mens itu kita menginginkan makanan manis tuh karena kadar serotonin kita menurun. Benar atau enggak? Ya kamu. Apa? Ya. Jadi jadi waktu kita haid itu kadar serotoninnya menurun. Jadi tubuh kita tuh nyari cara buat gimana kita tuh ingin memberikan rasa nyaman yang sementara, dan sedangkan makanan manis tuh bisa. Siapa kedua? Yang kedua, mitos atau fakta? Apakah darah haid itu merupakan darah kotor? Aduh, yang mana? Ulang, 1, 2, 3. Belakang. Oh, yang itu enggak pakai. Enggak ya? Apa jawabannya? Betul apa enggak? Betul apa enggak ya? Tahu juga nih. Ya. Tadi jawabannya apa, Dek? Salah. Maaf. Belum beruntung, Dek. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu, tapi dijelasin nggak apa nggak detail. Karena kan tadi pasti kan jawabannya kan Nggak tahu juga, iya. Tapi ada yang bisa jelasin nggak, nanti dapat coklat. Iya. Coba bisa diulangi pertanyaannya? Apakah darah haid merupakan Darah kotor. darah kotor? Ayo. Itu bagaimana? Buat baca apa? Iya, iya, coba. Coba dulu. Iya. Ayo mas, karena darah itu merupakan darah itu darah yang berasal dari tubuh kita, yang berasal dari rahim, dari jenis rahim yang merupakan peluruhan. Karena tidak dibuahinya. Yuk, lanjut. Karena tidak dibuahinya. Saya. Apa? Saya tahu. Ya. Ya. Iya, dibantu di sini ya. Gak jadi kak. Gak apa-apa loh. Iya. Lorong karena tidak dibuahi oleh saudara. Kenapa? Masih belum sesuai. Karena soalnya kan pertanyaan itu darah kotor. Iya. Kurang dikit, kurang Darah haid dikit. merupakan darah kotor. Itu mitos atau fakta? Yang jawabannya ada ini tadi udah hampir ya. Karena darah haid itu adalah campuran dari darah serta lapisan endometrium atau lapisan rahim yang melulu. Jadi proses alami seorang perempuan Benar. Selamat. Ini dia penjelasannya. Jadi darah haid itu bukanlah darah kotor dan bukan darah medis. Darah haid adalah campuran darah jaringan dari dinding rahim yang luruh, lendir, dan cairan tubuh lainnya. Ini merupakan proses alami tubuh yang berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan atau menjaga kesehatan rahim. Yeay. Satu. Silakan.
mitos atau fakta kalau minuman bersoda itu dapat melancarkan haid? Ini ya. Mitos. ya betul. Betul. Alasannya tahu nggak? Apa Pak? Ya nggak apa-apa kasih aja. Iya. Mesti. Nah, jawabannya mitos. Karena justru mengonsumsi soda saat haid sebaiknya dihindari ya. Karena kandungan gula dan kafeinnya dapat memperburuk haid dan menyebabkan embung serta memperpanjang siklus haid. Nah, materinya sudah selesai, tapi kalian ngerjain soal lagi. Awal tadi, Buat ngetes ada yang masuk apa enggak ini tadi materinya. Kak, waktunya Kak, berapa ya Kak? Tadi kan 5 menit. Terus habis itu udah ada materinya juga. Enaknya berapa ya? Satu Kak, satu. tadi siapa yang nggak tahu tuh? Berapa ya Kak waktunya Kak? Kalian minta berapa waktunya? Berapa ya Kak? 3 menit cukup? Itu enggak 3 menit. Kan udah ada materinya. 3 ya. Udah kan? 1, 2, 3. Nggak kerasa ini udah waktunya sudah habis. Ya, pasti kalian juga pengen istirahat kan? Ya. Udah masuk ya ini? Ini mau ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah ngedengerin, merhatiin materi kita tadi tentang nyeri haid. Semoga setelah ini kalian bisa lebih aware dan juga bisa lebih peka dengan kondisi tubuh kalian. Jadi ingat kalau nyeri haid itu normal, tapi kalau seumpamanya sudah berlebihan, jangan takut untuk minta bantuan medis. Kami pamit undur diri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih.